Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, maupun malam untuk teman-teman semuanya. Khususnya untuk Ibu Erna Herani, STMKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Proses Bisnis. Di sini saya dan rekan-rekan yang lain akan mempresentasikan hasil analisis proses bisnis yang ada di salah satu organisasi yaitu Korps Protokol Mahasiswa di Universitas Riau. Adapun anggota kelompok kami, Jovita Edina, Nazrul Rizahenda, Mainsa Waspasahira, Alwan Nugraha Putra, Rama Pradista Putra, dan juga Tiara Aldia Ramadhani. Pada kali ini, kita akan membahas beberapa bahasan. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, value chain diagram. Yang ketiga, BPMN ASIS. Yang keempat, analisis permasalahan. Kelima, strategi perbaikan. Yang keenam, desain proses usulan. Dan yang terakhir, ada kesimpulan. Maka dari itu, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Baik, selanjutnya. KPM Unsil memiliki peran strategis sebagai garda terdepan cipta universitas. Namun, kami mengidentifikasi adanya kesenjangan operasional yang serius. Nah, proses internal kami masih sangat tergantung pada metode konvensional dan juga normal. Masalah utamanya tuh terletak pada ketiadaan standarisasi. Atau pengamatan standarisasi, arus informasi itu menjadi liar dan juga memicu rasa tinggi kejenis informasi serta human error. Nah, masalahnya itu klasik karena didukung juga oleh penelitian yang lemah. Karena sistem integrasi isu klasik seperti PKK dan kuliah dan juga pengabaian nasihat rekomendasi itu terus berulang sehingga menghambat integrasi pengetahuan administrasi. Nah, maka dari itu, proyek ini hadir dengan urgensi tinggi. Kami menggunakan WPMN sebagai alat untuk bertransformasi dari bisnis yang dengan aku dan juga manual menjadi sebuah blueprint yang kokoh, terorganisasi, dan mampu menjamin konsistensi kualitas pelayanan. Baik, selanjutnya itu ada pada value chain diagram yang ada di Korps Protokol Mahasiswa di Universitas Riau. Di mana value chain diagram ini terbagi dua proses, yaitu proses utama dan juga proses pendukung. Nah, dalam proses utama itu ada beberapa proses lagi. Yang pertama itu proses inbound logistik, di mana proses ini bidang event organizer menyiapkan jadwal, menyiapkan kebutuhan acara, juga koordinasi teknis keprotokolan. Selanjutnya pada proses operasi ini mencakup proses penugasan anggota, di mana sebelum penugasan ini ada briefing sebelum pelaksanaannya hingga ke pelaksanaan keprotokolan. Selanjutnya itu ada proses outbound logistik, di mana proses ini bidang Medroom Info mendokumentasikan dan menyebarkannya melalui media sosial resmi dari KPR. Proses selanjutnya yaitu marketing dan sales, di mana bidang humas menjalin komunikasi dengan pihak lembaga kampus, dengan pihak eksternal di kampus, dan juga pihak eksternal. Pada proses utama servis, itu berperan bidang PLK, di mana bidang ini melakukan evaluasi kegiatan, pelatihan kaderisasi, serta pengembangan keprotokolan anggota. Selanjutnya, ada proses pendukung, di mana proses pendukung ini, yang pertama itu proses stream infrastruktur, di mana proses ini berperan steering committee, di mana steering committee ini termasuk ketua, sekretaris, dan bendahara yang mengatur perencanaan strategis, administrasi, juga keuangan organisasi. Proses human resource management berperan di bidang pengembangan organisasi dan kaderisasi yang mengelola rekrutmen anggota, pelatihan anggota, dan juga pengembangan potensi anggota. Selanjutnya, proses teknologi development itu berperan di bidang media komunikasi dan informasi yang mengelola inovasi berbasis digital seperti publikasi online, desain media, serta sistem informasi kegiatan KPM. Dan proses pendukung terakhir yaitu procurement, di mana bidang sarana dan prasarana ini mengurus pengadaan dan pemeliharaan aset organisasi yang ada di KPM, seperti pelengkapan protokol yang digunakan saat penugasan, seperti name tag, HT, dan juga lain-lain, dan hingga ke kebutuhan administrasi. Nah, dari beberapa proses tersebut akan memunculkan nilai, yaitu nilai keprotokolan. Nah, nilai tersebut sesuai dengan tujuan dari KPM itu sendiri. Berdasarkan pemetaan kondisi lapangan, berikut merupakan model proses bisnis yang telah dibuat
atau BPMN-ASINS. Diagram ini memvisualisasikan alur kerja yang sangat padat karya atau labor intensive dan panjang. Dapat dilihat pada diagram, proses didominasi oleh notasi user space atau yang mengindikasikan bahwa aktivitas tersebut dilakukan secara manual. Dan mari kita bedah nih apa saja inefisiensinya. Pada fase pertama, yaitu fase inisiasi, permintaan layanan masuk secara manual dari lembaga peminta kepada pembina UKM, KPM. Baru kemudian didisposisikan kepada bidang event organizer. Alur birokrasi awal ini tergolong lumayan berpotensi untuk menyebabkan keterlambatan informasi. Kedua, fase rekrutmen atau inefisiensi utamanya. Di bagian tengah diagram ini terdapat beberapa siklus repetitif yang menjadi sumber pemborosan waktu terbesar. Setiap kali ada acara, bidang IO harus melakukan tes membuat form pendaftaran. Konsekuensinya, anggota harus melakukan tes mengisi form pendaftaran secara berulang-ulang untuk menginput data yang sama. Ketiga, fase seleksi dan komunikasi, di mana setelah datanya masuk, IO akan melakukan seleksi secara manual. Jika anggota tidak lolos, IO harus melakukan kirim notifikasi tidak terdiri secara personal satu persatu. Ini sangat tentang human error. Keempat, fase administrasi, legalitas. Sebelum briefing, terdapat jeda waktu intermediate event di mana IO harus menunggu terima surat tugas dari lembaga. Ketergantungan pada dokumen fisik ini seringkali menghambat persiapan teknis secara visual. Kompleksitas dan panjangnya alur diagram ini menjadi bukti empiris tinggi. Beban administratif yang tidak bernilai tambah bagi organisasi. Nah, dari diagram yang tadi, kita sudah sepakat bahwa operasional lapangan adalah mesin utama KPM. Jika mesin ini macet, sistem universitas yang menjadi barangnya. Faktanya di lapangan mesin ini sering macet. Timbul pertanyaan besar, kenapa inefisiensi dan kekacauan administrasi ini terus berulang? Apakah karena orang yang tidak mampu atau karena alatnya yang salah? Nah, untuk menjawab itu, kami membedah masalahnya menggunakan analisis fishbone. Dari sini terungkap bahwa akar masalah utamanya bukan pada kompetensi SDM, melainkan lemahnya standarisasi dan sentralisasi data. Nah, mari kita lihat 4 faktor utamanya. Yang pertama adalah manusia atau people. Kendala utamanya adalah ketersediaan waktu, jadwal yang anggota sering bentrok, dan karena pemetaan jadwal masih manual, pembagian tugas seringkali salah atau tidak merata. Nah, untuk yang kedua, proses kami menemukan tidak adanya SOP baku untuk koordinasi. Akibatnya alur komunikasi menjadi liar dan muncul risiko miskomunikasi di lapangan. Dan yang ketiga, material. Ini sering terabaikan. Tidak ada template pernyataan baku, surat, atau chat yang masuk formatnya tidak seragam, sehingga data acara seringkali tidak lengkap sejak awal. Untuk yang terakhir, yang keempat adalah peralatan atau equipment. Faktor paling krusial, kami belum memiliki sistem digital terintegrasi data penugasan dan arsip masih tercecer di perangkat pribadi masing-masing pengurus. Nah, berangkat dari akar masalah yang sudah kami bedah tadi, kami tidak ingin hanya berhenti di identifikasi masalah saja. Kami merumuskan 4 strategi kunci untuk mentransformasi sistem ini agar lebih modern dan efisien. Yang pertama, integrasi e-form terpisah. Kami menyebut ini sebagai digital entry point. Kami mengganti pintu masuk yang tadinya manual dan tulisan menjadi satu pintu digital wajib. Tujuannya sederhana, memvalidasi kelengkapan data sejak awal agar tidak ada lagi miskomunikasi. Yang kedua, kita ada di automasi database SDM. Ini adalah solusi untuk masalah efisiensi waktu. Kami menghapus proses pendaftaran berulang yang melelahkan. Sebagai gantinya, kami mengoptimalkan database anggota jadi sistem akan otomatis memfilter siapa anggota yang available di jam acara tanpa perlu menyebar formulir lagi. Yang ketiga, kami ada sistem notifikasi otomatis untuk mempercepat komunikasi. Kami hilangkan proses chat manual satu persatu. Kami gunakan script otomatis untuk melakukan blast informasi penugasan atau penolakan via WA atau email. Cepat, akurat, dan profesional. Dan yang terakhir, kami ada arsip digital terstruktur. Kami merombak cara penyimpanan dokumen, bukan sekedar hanya upload ke drive saja, tapi kami menstandarisasi struktur folder dan datanya. Ini sangat penting sekali untuk manajemen pengetahuan, agar data mudah dicari kembali oleh kepengurusan berikutnya. Keempat, strategi inilah yang akan menjadi fondasi dan desain sistem baru yang akan kami tinggikan selanjutnya. Nah, berangkat dari keempat strategi perbaikan yang baru saja dijelaskan, mulai dari e-form hingga otomatisasi database, kami kemudian menuangkannya ke dalam sebuah rancangan sistem baru.
Dan inilah hasilnya, yaitu desain proses misi susulan atau BPN to be. Di mana kita coba bandingkan visual diagram ini dengan diagram SS sebelumnya. Kesan pertamanya lebih bersih, lebih ringkas, dan juga lebih modern. Perubahan drastis ini terjadi karena menggeser beban kerja dari manusia ke sistem. Mari kita bedah untuk perubahannya dari kiri ke kanannya. Yang pertama adalah digital entry point, di mana lihat di pool lembaganya, proses tidak lagi digunakan dengan surat fisik atau cek. Input sekarang wajib melalui input permintaan via e-form terintegrasi. Sistem ini berfungsi sebagai gerbang validasi data waktu, tempat, dan kebutuhan harus lengkap di awal sebelum diproses. Lalu ada otomatisasi rekrutmen atau event organizer, di mana ini bagian yang paling menariknya karena di diagram lama ada tugas manual untuk membuat form dan isi form. Di sini kita gantikan dengan service test, mana artinya sistem yang bekerja. Sistem otomatis melakukan query ke database SDM dengan icon tabung di bawahnya untuk mencari siapa anggota yang jadwal kuliahnya kosong di jam acara. Jadi, PO tidak perlu lagi menyebar formulir pendaftaran. Lalu yang ketiga, untuk smart notification, untuk smart notification, di mana bagaimana jika kuotanya kurang atau ada penolakan? Kita lihat di kotak dengan icon kertas atau kode atau script test ada blast info open recruitment jika SDM kurang. Ada blast notifikasi penugasan untuk yang terpilih. Semuanya dilakukan oleh script otomatis, tidak lagi chat manual satu persatu. Lalu yang keempat adalah perubahan peran anggota atau line anggota, di mana lingkaran hijau di awal baris anggota semuanya berubah menjadi message start event bernama terima WA penugasan. Filosofinya seperti ini. Anggota sekarang tidak bersifat pasif, mereka tidak perlu repot mendaftar ulang. Mereka cukup menunggu notifikasinya masuk ke handphone karena terintegrasi oleh sistem, lalu langsung melaksanakan tugasnya. Lalu yang kelima adalah arsip terstruktur. Yang terakhir di ujung kanan bawah, penyimpanan data tidak lagi manual ke folder sembarangan, tapi masuk ke sistem arsip digital terstruktur yang dinamakan dengan icon data store. Ini menjamin data mudah dicari kembali di masa yang akan datang. Maka, dengan desain 2D ini, kami berhasil nih untuk memangkas proses birokrasi yang berbelit, menghilangkan tugas yang berulang, dan juga menjamin akurasi data dalam organisasi UKM KPM Bungsu. Oke, untuk kesimpulan dari materi kali ini, secara keseluruhan, inisiatif ini menjadi transformasi fundamental operasional organisasi dari model padat karya yang menuai menjadi model berbasis sistem yang terintegrasi. Perubahan ini diproyeksikan mengkomunikasikan efisiensi operasional secara signifikan, yaitu sebesar dari 40% hingga 50%, melalui pemangkasan waktu siklus dan eliminasi tugas secara redundant. Lebih jauh lagi, desain progress mix ini siap dijadikan sebagai cetak biru atau blueprint secara strategis untuk pengembangan sistem informasi manajemen KPM yang lebih komprehensif di masa depan yang akan datang. Baik, pemaparan materi dari kami telah selesai. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.